Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak keren, anak-anak hebat yang berada di rumah. Berjumpa kembali bersama Bunita ya. Kali ini kita akan belajar tematik tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, muatan bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama ya. Sebelum Bunita mulai pelajaran kita hari ini, Bunita ingin tahu bagaimana kabar anak-anak di rumah. Tentu semangat ya. Amin. Insya Allah. Baik, pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang kita pelajari masih sama dengan kompetensi dasar yang kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi informasi terkait perubahan cuaca dan pengaruhnya pada aktivitas manusia dengan benar. Menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca dan pengaruhnya pada aktivitas manusia dengan baik. Menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan benar. Menjelaskan makna kata atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara tulis dengan tepat. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu, bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Selanjutnya, mari kita rangkum bersama-sama isi teks surat yang telah kita baca tadi. Buatlah dalam bentuk peta pikiran ya. Yang pertama, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Denpasar, Bali pada 2 Agustus 2017. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Peristiwa yang diceritakan dalam isi surat yaitu sejumlah warga mulai mengungsi. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Dengan cara mengumpulkan pakaian, makanan, selimut, dan peralatan sekolah. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena keadaan Gunung Agung mulai waspada. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa itu adalah Komang.
yaitu saudara sepupu Dayu. Anak-anak, tadi kita sudah membaca surat dari Komang untuk Dayu. Sekarang kita akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Penny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja, beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah, Udin sahabatmu. Anak-anak, dapatkah kalian mengetahui untuk siapa Udin mengirim surat? Ya, Udin mengirim surat untuk Benny. Di mana Udin menulis surat tersebut? Udin menulis surat tersebut di Lembang pada tanggal 10 Agustus 2017. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya hujan? Perhatikan gambar berikut. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar berikut sehingga menjadi urutan yang tepat. Menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti ya. Mari kita baca teks bacaan berikut bersama-sama. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Setelah kita baca bersama-sama teks tersebut, selanjutnya carilah kata-kata di bawah ini dalam kotak yang sudah disediakan ya. Ada kata pesawat, udara, mendarat, pramugari, guncangan, aman, pengaman, cerah, dan bandara. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran 4 ya. Mari kita baca teks bacaan berikut. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah.
Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari langit berubah kelam. Pulang sekolah hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kalian mengalami hal seperti Edo? Mari bersama-sama kita baca teks yang berjudul Perubahan Cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat yang cukup. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani ya. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Siti, halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Lani, halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Siti, hai Lani, ini Siti. Lani, hai Siti, ada apa? Siti, Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan berawan dan mendung di daerah kita. Lani, oh ya? Wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Siti, iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Lani, baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Siti, oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Lani, sampai jumpa. Anak-anak, masih ingat ya? Sebelumnya kita sudah membaca surat dari Komang untuk Dayu. Sekarang, Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang sepupu Dayu. Mari kita baca suratnya bersama-sama ya. Jakarta 5 September 2017 untuk Komang di Bali. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang. Akan tetapi saat sore, cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang. Kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali, sahabatmu. Anak-anak, dapatkah kalian menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat tersebut? Kata apa saja yang kalian temukan? Ada kata cerah, matahari, cuaca, dan hujan. Kemudian, dapatkah kalian mencari makna kata-kata tersebut? Tentu bisa ya. Kalian bisa menggunakan kamus untuk melihat makna kata tersebut.
itu kamus? Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Tahukah kalian cara menggunakan kamus? Perhatikan petunjuk berikut ini. Yang pertama, tentukan kata dasar yang dicari. Misalnya menjaga, kata dasarnya adalah jaga. Yang kedua, buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Jaga berarti J huruf awalnya. Yang ketiga, cari berdasarkan urutan huruf kedua. Jaga berarti JA. Yang keempat, setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Jaga, menjaga, memelihara, merawat. Contohnya, Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Alhamdulillah, demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih sudah dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Kalian memang anak yang hebat. Ayah dan Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini. Salam sehat dan semangat untuk semua keluarga di rumah. Tetap rajin sholat, mengaji, belajar, dan membantu orang tua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.